Halo Sobat Spansa, wah senang banget bisa ketemu kalian lagi di ruang eksplorasi budaya kita. Hari ini saya mau ajak kalian semua buat jadi detektif, berpetualang memecahkan kode-kode rahasia dari masa lalu. Gimana, udah siap? Coba deh iseng-iseng bayangin Sobat Spansa. Dulu sebelum ada WhatsApp, sebelum ada Instagram, gimana ya cara kakek nenek buyut kita ngasih kabar? Atau gimana cara mereka ngajarin ilmu ke generasi berikutnya? Pasti ada sistem canggih yang kita belum tahu nih. Oke, karena asesmen makin dekat, kita ganti cara belajar yuk. Gak ada lagi tuh yang namanya hafalan ngebosenin. Misi kita hari ini adalah jadi penjelajah waktu budaya. Kita bakal bongkar algoritma atau pola pikir logis di balik bahasa Jawa. Siap? Langsung aja kita berangkat. Nah, ini dia peta perjalanan kita. Kita akan mampir ke 4 stasiun. Ada stasiun pesan kuno, stasiun logika di balik niat, terus kita lanjut ke stasiun kode puisi, dan berakhir di stasiun kearifan tersembunyi. Yuk kita mulai petualangan ini. Oke, kita tiba di stasiun pertama, Sobat Spansa. Di sini kita bakal intip cara orang zaman dulu kirim pesan lewat layang atau surat. Tapi, eits, jangan salah. Ini bukan surat biasa loh. Ada aturannya sendiri loh, dan semuanya super terstruktur. Kerennya sistem surat menyurat zaman dulu tuh rapi banget, masing-masing ada jenisnya. Layang Iber itu ibaratnya kita ngechat pribadi buat ngabarin keluarga. Terus layang ulem itu semacam undangan digital buat nikahan atau syukuran. Kalau ada kabar duka, pakainya layang lelayu. Nah, yang buat pesan-pesan singkat kayak DM, namanya layang kitir. Kebayangkan, teratur banget. Nah, sekarang waktunya kita asah kemampuan detektif kita. Kasus pertama nih, ada surat kuno di kertas sobekan. Isinya pendek banget, cuma minta tolong bawain buku. Di bagian bawahnya ada tulisan Saka Kancamu. Menurut kalian ini jenis surat apa ya? Dan apa sebutan untuk bagian penutupnya itu? Coba deh pikirin. Bener banget. Jawabannya adalah layang kitir. Kenapa? Cirinya jelas banget. Pesannya ringkas, ditulis di kertas seadanya. Dan bagian Saka Kancamu itu punya nama loh, namanya peprenahan. Fungsinya buat nunjukin hubungan antara pengirim sama penerima. Simpel, padat, tapi tepat sopan. Keren! Oke, kita geser ke stasiun kedua. Kalau tadi kita bahas bentuk suratnya, sekarang kita bakal bedah niat atau maksud di balik setiap kalimat yang disebut ukara. Ini tuh mirip banget sama cara kita milih emoji yang tepat buat nunjukin perasaan kita pas lagi chatting. Jadi, setidaknya ada 3 jenis utama nih Sobat Spansa. Pertama, ukara pitakon. Ini kita pakai kalau mau nanya sesuatu. Kedua, ukara pakon, yang kita pakai buat memberi perintah. Dan yang ketiga, ini unik banget, namanya ukara sananta. Ini dipakai buat menyatakan niat atau keinginan diri sendiri. Misalnya, nanti aku mau belajar nulis surat, Oke, kasus kedua buat para detektif Spansa. Ada percakapan nih. Dea nanya, sinten sing nampi layang? Yang artinya, siapa yang terima surat? Terus Tasya jawab, timbang nganggur, tak sinau nulis layang kiriman. Yang artinya, daripada nganggur, aku mau belajar nulis surat. Nah, coba analisis. Jenis ukara apa yang mereka pakai masing-masing? Yap, tepat sekali. Kalimatnya Dea itu sudah pasti ukara pitakon. Karena dia jelas-jelas bertanya, minta informasi. Nah, kalau kalimatnya Tasya, itu contoh sempurna dari ukara sananta. Dia nggak nyuruh orang lain, tapi menyatakan niat untuk dirinya sendiri. Gampang kan kalau kita udah paham logikanya? Siap-siap Sobat Spansa, kita masuk ke stasiun yang paling menantang sekaligus paling seru. Di sini kita bakal buktiin kalau nenek moyang kita itu ternyata jago coding di bidang sastra. Kita akan memecahkan algoritma dari puisi Jawa klasik, yaitu tembang macapat. Jadi gini, untuk bikin sebuah tembang macapat ada 3 aturan utama yang nggak boleh dilanggar, kayak resep rahasia gitu deh. Pertama, guru gatra, yaitu jumlah baris dalam satu bait. Kedua, guru wilangan. Ini jumlah suku kata di tiap barisnya. Dan ketiga, guru lagu, yaitu huruf vokal terakhir di ujung setiap baris. 3 aturan ini adalah cetak biru dari setiap tembang. Oke, ini dia tantangan buat para agen Spansa. Bayangin, kalian harus membuka gembok rahasia. Sandinya adalah angka guru wilangan atau jumlah suku kata dari baris keempat, kelima, dan keenam tembang Dandang Gula. Wah, kira-kira berapa ya angkanya? Dan
Kode rahasianya adalah 879. Iya, 879. Tapi loh, kok bisa langsung tahu jawabannya? Apa rahasianya? Nah, ini dia cheat code-nya, Sobat Spansa. Ternyata algoritma tembang dandang gula itu sudah paten, sudah tetap. Baris keempatnya pasti 8 suku kata, baris kelimanya pasti 7, dan baris keenamnya pasti 9. Jadi, selama kita hafal polanya, kita bisa langsung pecahin kodenya. Ini bukti kalau sastra Jawa itu presisi banget, kayak bahasa pemrograman komputer. Gila, keren banget kan? Akhirnya, kita sampai di stasiun terakhir. Ini adalah puncak perjalanan kita. Semua struktur dan algoritma keren yang tadi kita bahas gak akan ada artinya kalau gak ada pesan luhur di dalamnya. Disinilah kita akan menggali mutiara kebijaksanaan yang tersembunyi. Coba kita sama-sama resapi penggalan tembang yang legendaris ini. Lamun sira anggi guru kaki, amiliha manungsa kang nyata, ingkang becik martabate. Coba deh fokus ke kalimat yang terakhir, ingkang becik martabate. Kira-kira ada pesan mendalam apa ya di baliknya? Oke, kasus terakhir kita ini lebih ke arah perenungan. Apa sih pesan yang tersembunyi di balik kalimat ingkang becik martabate? Menurut kalian, Sobat Spansa, kualitas apa sih yang paling penting yang harus kita cari dari seorang guru atau dari siapapun yang kita jadikan teladan? Dan inilah jawabannya. Tembang ini menyimpan sebuah filosofi pendidikan yang luar biasa. Artinya, kalau kita mau cari guru atau panutan, yang pertama harus kita lihat adalah karakternya. Akhlaknya yang baik, bukan cuma soal kepintarannya. Karena ilmu yang tinggi itu harus diiringi dengan perilaku yang mulia. Coba pikirin deh, nasihat yang usianya ratusan tahun ini masih relevan banget kan buat kita di zaman sekarang? Sobat Spansa yang keren-keren, perjalanan kita hampir selesai nih. Gimana rasanya? Ternyata melihat bahasa Jawa sebagai cara buat memecahkan masalah itu jauh lebih seru kan? Ingat baik-baik ya, kalian tuh bukan sekedar menghafal buat ujian. Kalian itu sedang melatih otak untuk jadi arsitek dan detektif. Kalian belajar menemukan pola, membongkar aturan, dan yang terpenting, mengungkap makna di baliknya. Kalian adalah arsitek dan detektif masa depan. Jadi nanti pas asesmen, tunjukin kemampuan analisis kalian. Baca soalnya, temukan polanya, bongkar aturannya, dan simpulkan maknanya. Kalian semua pasti bisa. Siap? Spansa, go, fight, win. Sampai ketemu di petualangan kita berikutnya ya.